Halo, perkenalkan saya Muhammad Ali Ridho. Halo, kenalin aku Anjadian. Halo, kenalin aku Laili. Hai, kenalin aku Aisha Maulahi Oktavianti. Hai, dan aku Yesi Dwi Puspitasari. Hai, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen kinerja berbasis kompetensi. Dan konsep kompetensi based human resource management. Apa itu manajemen kinerja berbasis kompetensi? Menurut Alfora dan Tanjung pada tahun 2022, manajemen kinerja berbasis kompetensi adalah sistem yang menilai pegawai bukan hanya dari hasil akhirnya saja, tetapi dari kemampuan, sikap, dan perilaku mereka selama mereka bekerja. Sementara itu, GPHRM menekankan bahwa kompetensi sebagai dasar utama dalam semua fungsi sumber daya manusia, mulai dari pelatihan, penilaian, hingga promosi. Kemudian HRM pada tahun 2024 menjelaskan bahwa sistem ini sebenarnya menyesuaikan kemampuan pegawai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga para pegawai bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam konteks publik, sistem ini sangat penting untuk mendukung ASN, menciptakan budaya kerja yang objektif dan menumbuhkan budaya kinerja yang berbasis pada hasil dan perilaku kompeten. Penerapan manajemen kinerja berbasis kompetensi di sektor publik Indonesia sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai arah konstitusi negara yang menegaskan bahwa sistem merit dari penempatan, promosi, dan penilaian ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Menurut Alfred dan Tanjung 2022, pendekatan ini sudah diterapkan di BUMN seperti di PT Pembangunan melalui integrasi antara kebutuhan kompetensi pejabat dan kompetensi individu dalam proses penilaian kinerja. Kawan-kawan tahun 2024, langkah serupa juga sudah diterapkan di PT Sinus Pratama, di mana perencanaan kinerja, bimbingan serta evaluasi disusun berdasarkan indikator kompetensi teknis, manajerial, dan sosial. Dalam insentif pemerintahan, penerapan konsep ini sudah terlihat di e-kinerja di ASN berbagai daerah. Penilaian kinerja pegawai dalam dua aspek utama, yaitu sasaran kinerja pegawai untuk mengukur hasil kerja dan perilaku sosial atau kompetensi untuk menilai sikap, komunikasi, kerjasama, dan inovasi. Dengan demikian, kompetensi menjadi jembatan antara tujuan organisasi dengan pengembangan individu. Berdasarkan dari hasil penelitian Alfora dan Tanjung 2022, PT Telkom Padang menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi melalui 4 tahapan utama. Yang pertama ada perencanaan kinerja. Penetapan sasaran kinerja individu harus sesuai dengan rencana kerja tahunan suatu perusahaan. Yang pertama ada perencanaan kinerja. Penetapan sasaran kinerja individu harus sesuai dengan rencana kerja tahunan suatu perusahaan. Yang kedua ada bimbingan dan monitoring kinerja. Di sini atasan harus berperan aktif sebagai mentor untuk memberikan umpan balik kepada bawahannya. Ada penilaian akhir kinerja. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan hasil kompetensi jabatan dan hasil akhir kinerja.
Yang keempat ada pengembangan pegawai. Hasil penelitian ini digunakan untuk perencanaan dan pengembangan karir pegawai. Hasilnya, dari keempat tahapan tersebut, karyawan merasa sistem penilaian lebih objektif dan lebih adil. Sementara itu, menurut Syah et al. 2024 menemukan bahwa di PT Sulurus Pratama, faktor utama untuk mencapai keberhasilan sistem ini dengan adanya kedisiplinan dan kolaborasi antara penilai dan pegawai serta dukungan aktif dari manajemen. Tantangan seperti subjektivitas penilai dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan. Dalam konteks pemerintahan, praktik serupa diterapkan oleh Kementerian Keuangan yang memiliki kamus kompetensi ASN sebagai acuan pengukuran perilaku kerja dan pengembangan potensi. Dari analisis kode jurnal dapat disimpulkan beberapa dampak positif dari penerapan sistem berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu terhadap kinerja pegawai. Penilaian menjadi lebih objektif dan transparan karena didasarkan pada indikator perilaku dan hasil kerja. Yang kedua yaitu terhadap motivasi dan loyalitas. Pegawai merasa lebih dihargai atas kemampuan nyata mereka, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu terhadap efektivitas organisasi. JBHRM memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensinya, sehingga produktivitas meningkat dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Yang keempat yaitu terhadap pengembangan karir. Penilaian berbasis kompetensi menjadi dasar pelatihan, pembinaan, promosi jabatan yang lebih adil dan terukur. Dengan kata lain, JBHRM mendorong lahirnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil. Kelompok kasus ada di tahun 2023 menyebutkan di BPOM pelatihan TNS menunjukkan bahwa pembatas kesulitan bukan pada sistem, namun pada mindset dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya ditetapkan. Selain memiliki beberapa kelebihan, penerapan dalam sistem manajemen berbasis kompetensi juga memiliki beberapa tantangan, baik dalam BUMN maupun dalam sektor publik lainnya. Di dalam jurnal di atas disebutkan beberapa tantangan utama, di antaranya yang pertama adalah kurangnya objektivitas penilai. Pejabat penilai seringkali dipengaruhi oleh faktor penilaian pribadi. Nah, solusinya adalah dengan pelatihan khusus bagi evaluator dan penggunaan sistem digital e-kinerja untuk meningkatkan transparansi. Nah, yang kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai tentang kompetensi. Nah, seringkali pegawai menganggap bahwa kinerja hanya sebatas tentang hasil kerja saja. Nah, solusinya adalah dengan adanya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan tentang konsep kompetensi. Nah, yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Sebagian pegawai enggan untuk beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru. Nah, solusinya adalah dengan gaya kepemimpinan transformasional dan coaching terhadap kepercayaan. Yang keempat adalah kurangnya data kompetensi ASN. Nah, solusinya adalah dengan meningkatkan database internal ASN agar data lebih terintegrasi. Nah,
Selain itu, di dalam jurnal Penanganan Pengembangan Manajemen dan Pengukuran Kinerja di Sektor Publik di Indonesia juga dijelaskan beberapa pandangan spesifik di dalam sektor birokrasi. Nah, yang pertama adalah bias dan independensi penilaian. Penilaian ASN seringkali dirasa tidak objektif karena hanya berpatok pada penilaian atasan aja, sehingga sistem penilaian dirasa harus 360 derajat, yaitu di mana penilaian pegawai tidak hanya dilakukan oleh atasan saja, tetapi juga oleh rekan kerja dan juga bawahan, sehingga mendapatkan hasil yang lebih seimbang. Yang terakhir adalah perbedaan generasi dalam birokrasi. Nah, di mana generasi milenial dan Gen Z memiliki gaya kinerja yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga diperlukannya sistem penilaian yang lebih fleksibel dan berbasis hasil. Dengan demikian, penanganan SDM dalam sektor publik tidak hanya terkait teknis saja, tetapi juga budaya kerja dan Jadi kesimpulannya adalah manajemen kinerja berbasis kompetensi dan kinerja merupakan dua konsep yang saling melengkapi, di mana keduanya menempatkan kompetensi sebagai inti dari pengukuran, pengembangan, dan penghargaan kinerja pegawai negeri. Jika tantangan dalam penerapan sistem ini sejalan maka sistem ini bisa menjadi fondasi utama untuk mendukung ASN profesional, jujur, dan fokus pada pelayanan publik.